Masih bersama kami di I Love Malang Raya. Inspirasi Malang Raya, inspirasi Indonesia. Luar biasa. Ini rekan-rekan dari STPP Malang, Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang masih semangat. Betul begitu ya? Semoga bisa semangat sampai akhir acara nanti dan semangat terus di Stabaringnya sekarang. Betul. Dan kali ini kita akan memperkenalkan satu narasumber yang sudah hadir di studio Berita Televisi. Seperti yang sudah Sekar janjikan tadi, kita akan membahas seputar dunia pertanian ke Bali bersama dengan Profesor Dr. Setio Budi MS selaku Direktur Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Tebu Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Gresik. Ini jauh-jauh dari Gresik, kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang. Selamat siang, Mas. Setio Budi, Ya, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah sehat. Ini jauh dari Gresik datang ke Kota Batu untuk berbagi informasi terkait dengan pertanian tanaman tebu ini. Dan kita akan membahas mengenai paten peralatan pembuatan bibit tanaman tebu secara single bud. Single bud. Dan kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bisa bergabung bersama kami di 0341594000. Boleh kita mulai perbincangan kita pada hari ini mengenai paten yang sepertinya sudah daftarkan begitu oleh Profesor Dr. Setio Budi. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut sekarang mengenai paten alat pembuatan bibit tanaman tebu ini, bisa mungkin kita ingin tahu sebenarnya kondisi pertanian terutama tebu di Indonesia seperti apa sih Pak? Peluangnya seperti apa untuk Indonesia sendiri? Ya, jadi kalau kita bicara tanaman tebu itu bicara jati diri bangsa. Kenapa? Pada saat kita dijajah Belanda, kemudian Jepang, kemudian pada saat kemerdekaan sampai tahun 78, Indonesia itu pernah berjaya di sektor industri gula. Tetapi setelah tahun 78 sampai sekarang, ini menjadi sesuatu yang memalukan. Apa indikatornya adalah yang pertama, produktivitas kita atau produktivitas tanaman tebu di Indonesia sampai hari ini tahun 2013 itu hanya 5,4 ton per hektar. Padahal sebelum tahun 78 itu bisa di atas 13 ton. Nah, dari sisi produktivitas ini sangat memalukan. Dari sisi kebutuhan nasional kita import itu sebanyak 56%. Ini kan memalukan. Padahal sumber daya harusnya kita tidak perlu impor. Ini yang menjadi tantangan kita sehingga ke depan mau tidak mau harus segera berdaulat di sektor industri gula ini. Jadi memang sebenarnya Indonesia itu pada zaman dulu pernah berdaulat dalam segi gula. Tapi kenapa sekarang itu menjadi impor? Apakah ada penyebab khusus yang pada akhirnya itu maksud saya Indonesia ini jadi stagnan untuk terus impor gula atau mungkin tebu? Jadi yang pertama, indikator yang pertama adalah satu tadi adalah produktivitasnya itu memang sangat rendah. Karena produktivitasnya rendah, maka biayanya menjadi tinggi. Karena biayanya tinggi, berarti harga pokok produksinya menjadi tinggi. Karena harga pokok produknya tinggi, berarti tidak mampu berkompetisi terhadap produk gula internasional. Nah, dasar inilah yang menyebabkan kemelaratan para petani tebu. Nah, oleh karena itu ke depan harus dan ini wajib pemerintah dengan politik will atau goodwill melakukan suatu regulasi dengan peraturan-peraturan yang memang mengikat. Bahkan kalau menurut istilah saya adalah perlu ada revolusi bukan moral lagi tetapi adalah akhlak. Karena ini sudah sangat parah. Sudah menyangkut harga diri bangsa. Nah, kalau ini tidak dilakukan, saya kira tidak akan bisa berdaulat apa yang disampaikan oleh Presiden Pak Jokowi, bahwa kita harus berdaulat pangan itu pangan yang mana. Kalau kita mau, insya Allah industri gula ini tidak sampai 5 tahun kita bisa berdaulat. Asal melakukan revolusi diantaranya adalah, menurut saya adalah revolusi akhlak. Ini menjadi penting. Nah, bagaimana caranya? Diperlukan suatu peraturan, diperlukan suatu regulasi, bahkan kalau dimungkinkan inpres, instruksi presiden. Karena itu sudah menyangkut tidak hanya moral, tidak hanya etika, tetapi adalah akhlak. Baik ini tingkat produsen, petani, maupun tingkat pabrikasi, maupun tingkat pemerintah. Ini saya kira perlu. Kalau tidak, sangat tidak mungkin ini bisa berdaulat, khususnya di sektor industri gula. Jadi ada beberapa hal yang memang harus dibenahi oleh pemerintah begitu ya, agar memang kita bisa swasembada pangan, tidak hanya beras dan tanaman lain, tapi juga tanaman tebu yang itu menjadi suatu harga diri bangsa yang dulu kita pernah berjaya di bidang itu. Semoga ini bisa kembali lagi kita dapatkan, dan salah satu upaya yang mungkin dilakukan oleh Pak
Setiobudi ini bagaimana kita nanti bisa kemudian kembali lagi berjaya di industri tebu dengan melakukan paten peralatan pembuatan bibit tanaman tebu, Pak ya? Ya. Boleh diceritakan itu sebenarnya awal mula kenapa terfikirkan bisa membuat alat ini seperti apa, Pak? Ya. Bibit tebu. Jadi pertama pada saat kami bersama pemerintah provinsi termasuk DPRD provinsi itu berkunjung ke Brasilia dan Kolombia pada saat bulan Juli tahun 2011, betapa saya dengan teman-teman itu menangis di sana. Karena ternyata Brasil dan Kolombia itu pernah belajar ke Indonesia. Baik. Waduh. Justru sekarang kita ketinggalan dengan Brasilia dan Kolombia. Salah satu momentum yang sangat dan monomer itu adalah ada satu varietas yang berasal dari Indonesia, khususnya adalah varietas yang berasal dari Pasuruan, ya namanya PS 3016. Itu menjadi induk terkenal di Kolombia maupun Brasilia. Nah, di sisi yang lain, untuk meningkatkan produktivitas, justru Kolombia dan Brasil adalah nomor 1 di dunia. Tetapi Indonesia malah terpuruk. Nah, atas dasar itulah salah satu yang bisa kita gunakan sebagai percepatan adalah bagaimana bisa menyediakan bibit unggul yang bersertifikat. Nah, sampai hari ini penyediaan varietas unggul dengan bibit yang bersertifikat di Indonesia tidak pernah terselesaikan. Bahkan hobinya itu saling menyalahkan. Apakah menyalahkan petani, apakah menyalahkan pemerintah, apakah menyalahkan pabrik, sehingga tidak pernah terselesaikan. Dengan dasar itulah bagaimana kita bisa mempercepat ketersediaannya, itu ternyata itu bisa dikembangkan melalui percepatan menggunakan perbanyakan secara single bud. Salah satunya adalah bacip. Nah, oleh karena itu perlu kita ciptakan alatnya. Nah, alat itulah yang kita gunakan untuk mempercepat. Sehingga ke depan tidak boleh ada alasan dari pemerintah bahwa ketersediaan bibit tidak bisa. Insya Allah bisa. Dan menurut perhitungan saya itu dalam waktu maksimum 3 tahun penyediaan bibit melalui pengembangan single bud ini bisa terpenuhi. Nah, tinggal regulasinya pemerintah, tinggal kebijakan pemerintah. Sehingga menurut ini kalau tidak presiden saya kira susah ini. Ini harus ada regulasi dari presiden. Kalau tidak saya kira tetap akan saling menyalahkan. Dan paket teknologinya sudah ada, alatnya sudah ada. Tinggal kemauan pemerintah. Untuk apakah mau apa tidak. Nah, dengan demikian 5 tahun insya Allah di industri gula kalau mau sudah berdaulat. 5 tahun kalau memang pemerintah ada keinginan, dorongan untuk mendukung alat-alat untuk memproduksi tebu sendiri ini, insya Allah akan berdaulat seperti itu dalam bidang tanaman tebu khususnya. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita, namun setelah jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami di I Love Malang Raya, Inspirasi Malang Raya, Inspirasi Indonesia. Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di I Love Malang Raya, Inspirasi Malang Raya, Inspirasi Indonesia. Baik, selain masih bersama Profesor Dr. Setiobudi MS di sini, kami juga masih ditemani oleh rekan-rekan dari Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang di sebelah sana. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita terkait dengan paten peralatan pembuatan bibit tebu secara single bud bersama Profesor Dr. Setiobudi MS selaku Direktur Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Tebu. Baik, tadi kalau kita sudah diceritakan begitu ya bahwasanya cukup miris bagi kita masyarakat Indonesia yang sebenarnya pernah berdaulat dalam bidang tebu, bahkan untuk tekniknya sendiri pernah ditiru oleh Brasil, Kolombia. Justru sekarang mereka menjadi negara-negara yang maju secara ekonomi seperti itu ya Pak Setio. Kalau kita melihat patennya sendiri, kalau disebutkan insya Allah kalau ada dukungan dari pemerintah 5 tahun tebu di Indonesia ini bisa berdaulat. Nah, lantas sekarang bagaimana sebenarnya respon yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan paten peralatan pembuatan tebu dari Pak Setio itu sendiri? Ya, jadi kalau peralatannya sendiri sebenarnya ini sudah semenjak tahun 2000, katakan pada saat kita ke Kolombia 2017, 2012, 2013 itu oleh mitra kita, baik itu PTPN 10, 11, melalui kelompok, memang kita sudah buat, tetapi belum terstandar.
Nah, karena belum standar sehingga hasilnya kan juga tidak bisa optimal. Optimal, betul. Nah, karena peralatan ini tujuan utamanya adalah yang pertama bagaimana alat ini mampu memperkecil bahkan menghilangkan penyakit-penyakit utama. Karena penyakit utama ini diantaranya misalnya adalah kita sebut biasanya adalah ada yang disebut dengan di situ adalah katakan racun, state diseases, atau itu adalah penyakit utama, dan pada saat kita kelola melalui alat ini bisa steril, bisa hilang. Sehingga kalau hilang kan kemungkinan berarti ini kan bibitnya kan menjadi sehat. Karena bibitnya sehat, tumbuhnya kan menjadi normal. Nah, beberapa waktu yang lalu memang kita sudah membuat di beberapa kelompok karena tidak standar, sehingga kesannya peralatan yang ada itu menjadi tidak efektif. Nah, karena sekarang sudah ada standar, saya kira perlu kita patenkan agar supaya ini menjadi standar nasional. Karena kalau sudah standar nasional berarti produk bibit secara single bud itu adalah sama. Karena kalau sama berarti ditanam dimanapun sama. Nah, problematiknya sekarang ini adalah bibit yang dilakukan oleh petani kita adalah tidak menggunakan single bud, tetapi adalah secara bagal. Karena bagal waktu yang dibutuhkan lama. Karena waktunya lama sering tidak homogen. Karena tidak homogen maka produktivitasnya tidak sama. Nah, mudah-mudahan dengan penyediaan bibit secara single bud ini semua bibit itu adalah homogen, pertumbuhannya sama dan sehat. Sehingga kalau di Jawa Timur itu ada 220.000 hektar, maka saya pikir 1,5 tahun penyediaan bibit itu selesai. Asal ada kemauan tadi, kesungguhan manajemen dari pemerintah. Tidak ada alasan tidak bisa. Kenapa? Perbanyakan secara single bud ini di dalam 1 hektar itu bisa 40 kali lipat. Sedangkan kalau menggunakan sistem konvensional atau biasa disebut dengan bagal itu hanya 7 sampai 8 kali lipat. Nah, kalau ini bisa dilakukan secara simultan, ya bagal bajib, saya kira tidak terlalu lama. Nah, lagi-lagi ini sangat membutuhkan politik will, goodwill dari pemerintah. Teknologi sudah ada. Nah, tetapi kalau tidak ada goodwill dan politik will, saya kira seperti buah si malakama. Karena penyakit di industri gula ini sudah sangat kronis. Baik itu di tingkat petani, baik itu di tingkat pabrik gula, maupun di tingkat pemerintah. Ini harus kita akui, oleh karena itu saya sering sebut ini perlu ada revolusi akhlak. Bukan mental lagi, tetapi akhlak. Karena bicara akhlak ini saya kira risalah Allah. Ya sudah harus dijalankan. Ini yang ingin kami sampaikan. Nah, mudah-mudahan ini nanti akan bisa dikembangkan alat ini ke seluruh Indonesia. Tidak harus dari Pak Setiabudi, tetapi dikembangkan melalui kelompok-kelompok. Karena ini sangat mudah dikembangkan. Tidak perlu import, sangat mudah sekali dikembangkan. Dengan alat yang dibuat oleh Pak Setiabudi di single bud ini, semoga nantinya kita bisa berdaulat kembali ya di industri pupuk, karena sudah disampaikan oleh Pak Setiabudi tadi bahwa dengan alat ini produktivitas tebu bisa meningkat, kemudian kualitasnya homogen, sama dengan kualitasnya sama begitu sama-sama bagusnya, dan kita bisa kembali berjaya begitu sekarya. Tapi permasalahannya adalah bagaimana kemudian pemerintah dengan kebijakannya bisa membuat sebuah kebijakan yang itu nantinya bisa mendukung begitu alat ini sendiri agar bisa dilakukan begitu di masyarakat luas. Tapi kemudian apa sih Pak yang diharapkan oleh Pak Setiabudi, kebijakan seperti apa sih yang harus diambil oleh pemerintah agar benar-benar alat ini bisa digunakan di masyarakat? Ya, jadi kalau kita mau jujur bahwa penjenjangan bibit yang dilakukan selama ini kan ada istilahnya kalau di breeding itu ada kebun bibit pokok, kebun bibit nenek, kebun bibit induk, kebun bibit datar. Ini masing-masing membutuhkan waktu 7 bulan. Nah, kalau ini dikalikan 4 saja berarti 28 bulan. Masing-masing itu mampu kelipatannya 7 kali. Ini bisa kita hitung kalau di Indonesia ada 500.000 hektar. Saya kira memang tidak akan selesai. Tapi begitu kita mengeterapkan kombinasi antara bagal dan single bud melalui alat ini, saya kira 3 tahun itu akan selesai. Dan jumlahnya tidak perlu ribuan hektar. Nah, kalau ini bisa dilakukan, insya Allah lah harus percaya bahwa ini bisa. Kenapa? Negara lain sudah melakukan, kita sudah tertinggal. Tahun 2011 pada saat kami berkunjung ke Kolombia, Brasil, itu mereka sudah membudaya. Penyediaan bibit semua sudah dikembangkan lewat single bud atau bajib.
Dan itu sebetulnya sudah pernah dilakukan di Indonesia tahun 70-an 8, tapi gagal. Karena memang belum melalui standar yang telah ditetapkan. Nah, sebenarnya inilah yang momentum. Jadi kalau menurut hemat saya, daripada memberikan pabrik gula baru, sebenarnya pabrik yang ada ini kita optimalkan, kemudian budidayanya kita optimalkan, SDM-nya, akhlaknya dirubah, saya yakin Indonesia bisa berdaulat. Oke, baik, SDA sudah ada, tinggal bagaimana kita Sumber daya memanfaatkan manusianya. sumber daya manusia dan juga fasilitasnya seperti itu. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita, Pak Setio, namun setelah jeda pariwara berikut ini, dan pemirsa tetaplah bersama kami di I Love Malang Raya. Inspirasi Malang Raya, inspirasi Indonesia. Ya, masih bersama kami di I Love Malang Raya. Inspirasi Malang Raya. Yang masih bersama dengan teman-teman dari Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang dan masih dengan narasumber kami, Profesor Dr. Setio Budi MS. Hari ini kita membahas seputar paten peralatan pembuatan bibit tanaman tebu secara single bud atau bud chip. Nah, kali ini kita akan memberikan kesempatan untuk teman-teman yang ada di sini dari Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang untuk memberikan pertanyaan begitu ya seputar tema kita pada hari ini. Silakan, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman dari STTP Malang. Terima kasih atas kesempatan ini. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Hardianto dari Kabupaten Bondowoso. Gini Pak, yang ingin saya tanyakan pada Pak Profesor Setiabudi, yang pertama Pak, sejauh mana alat ini diketahui oleh kelompok tani tebu? Kemudian peran dari penyuluh, apakah sudah masuk Pak kepada kelompok tani tebu di Indonesia? Kemudian pertanyaan saya yang kedua yaitu apakah bisa produk paten ini dilaksanakan atau digunakan di provinsi luar Jawa, karena setahu saya adalah provinsi Jawa Timur adalah pemasok utama produksi tebu. Oke. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ini Mas tadi Hardianto ada dari Bondowoso Bondowoso ya. Ini ada beberapa pertanyaan. Oke, sudah ada pertanyaan lagi? Ya, silakan. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan diberikan pada saya. Perkenalkan, nama saya Heru Cahyono dari Dinas Pertanian Tulungagung, Pak Profesor. Jadi saya tertarik dengan produktivitas tadi Pak ya. Program pemerintah itu memang saya rasa itu bagus semua, nggak ada buruknya. Tetapi kadangkala kita itu juga serba repot. Maksudnya itu gini, bagaimana kita mau meningkatkan produktivitas jika lahannya saja kita sudah mengalami alih fungsi lahan terus Pak, menyusut terus Pak. Tentunya kita tidak bisa menyalahkan petani, soalnya pemerintah sendiri juga ikut andil dalam penyusutan lahan atau alih fungsi lahan. Mungkin bagaimana tanggapan Bapak tentang itu? Kita soalnya di sini kan rencana kita ke depan itu kita sebagai penyuluh. Sebagai penyuluh hal apa aja yang bisa kita lakukan untuk membantu pemerintah supaya merealisasikan produksi pangan yang semakin meningkat. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Ini menarik sekali karena memang rekan-rekan dari pertanian juga ya di Malang. Ini ada beberapa pertanyaan ini yang bisa kami simpulkan. Mungkin yang pertama ini untuk tanaman paten ini alat pembibit tebu sebenarnya sudah sejauh mana sih dikenalkan kepada para kelompok-kelompok petani di Indonesia secara umum? Ya, terima kasih sekali. Kami pada saat kunjungan ke Kolombia dan Brasil itu memang kita dipertontonkan oleh Kolombia dan Brasil itu alat pembuat bibit ini sangat modern. Nah, kalau kita mengikuti apa yang terjadi di Kolombia, sangat tidak mungkin kita bisa melaksanakan. Maka kita mencoba memodifikasi alat-alat itu sesederhana mungkin. Sehingga kita bekerjasama dengan PTPN 10, PTPN 11, dan kelompok mencoba membuat alat-alat ini sesederhana mungkin. Sehingga tahun 2012 sebetulnya kita sudah memulai dari yang sangat amat sederhana.
tetapi hasilnya juga belum bisa optimal. Baik. Nah, kemudian dengan berkembangnya waktu sampai tahun 2014 ini, alhamdulillah kita bisa membuat standarisasi sampai pada tataran ini bisa homogen. Nah, kalau ini bisa kita kembangkan ke kelompok, saya pikir sudah saatnya kelompok tidak perlu beli, tetapi ini adalah harus ada bantuan dari pemerintah dalam rangka mengoptimalkan, memotivasi para kelompok petani. Kemudian bagaimana kalau ini dibawa keluar Jawa? Saya kira sangat mudah untuk dilepas, alat-alatnya ini sangat mudah sekali, mobilitasnya sangat gampang, sangat sederhana, tidak perlu khawatir dan dengan biaya yang saya kira sangat murah. Sehingga tidak ada alasan alat ini tidak bisa dibawa ke luar Jawa. Ya, saya kira sangat memungkinkan, apalagi budidaya tanaman tebu di luar Jawa kan lahannya cukup luas, menjadi sangat efisien. Kemudian yang kedua tadi ada pertanyaan yang terkait dengan bagaimana ke depan ini. Saya pikir pemerintah punya kewajiban untuk meningkatkan produktivitas. Sehingga jangan sampai seperti sekarang. Pemerintah menyalahkan pabrik gula menyalahkan petani, petani menyalahkan ke pabrik gula, seperti lingkaran setan yang tidak pernah terselesaikan. Hakikatnya produktivitas itu bisa ditingkatkan. Sebagai contoh tanaman tebu itu para petani ada yang bisa menghasilkan hablur per hektar itu di atas 10 ton. Berarti kan bisa. Tetapi problemnya yang bisa itu hanya 0,00 sekian persen. Nah, bagaimana ke depan seluruh petani itu homogen bisa di atas 10 ton. Nah, tidak ada pilihan kecuali harus ada gerakan massal. Siapa yang menggerakkan massal adalah pemerintah bersama-sama manajemen pabrik gula, bersama-sama